Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my channel. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai perangkat pembelajaran tematik di sekolah dasar dan macam-macam perangkat pembelajaran tematik di sekolah dasar. Yang pertama yang saya jelaskan itu perangkat pembelajaran tematik di sekolah dasar, yang terdiri dari kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. 1. Kompetensi inti. Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi terdiri dari kompetensi sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kedua, kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar merupakan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penguasaan materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang tertentu. Ketiga, indikator pencapaian kompetensi atau IPK merupakan pengukur sikap peserta didik melalui observasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Macam-macam perangkat pembelajaran tematik yang terdiri dari A. Penyusunan program tahunan, B. Penyusunan program semester, C. Penyusunan program silabus, D. Penyusunan program RPP. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan A. Penyusunan program tahunan pembelajaran tematik sekolah dasar. Program tahunan atau PROTA merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran muatan pelajaran. PROTA dibuat untuk mengetahui secara singkat dalam melihat alokasi waktu dan tema pelajaran yang akan diajarkan dalam satu tahun. Program tahunan sebagai pedoman bagi pengembangan program berikutnya. Maka dari itu, setiap guru harus membuat PROTA untuk mengetahui alur tema yang akan diajarkan dalam setiap tahunnya, yang terdiri dari semester ganjil dan semester genap. PROTA dibuat agar guru tidak lari dari prosedur yang diajarkan pada peserta didik. B. Penyusunan program semester pembelajaran tematik sekolah dasar. Program semester atau prosem merupakan penjabaran dari program tahunan. Prosem dibuat untuk mengetahui secara singkat dalam melihat alokasi waktu dan tema pelajaran yang akan diajarkan dalam satu semester atau sekitar 6 bulan. Setiap guru harus membuat prosem untuk mengetahui alur tema yang akan diajarkan dalam setiap semester. Satu tema menghabiskan waktu sekitar 1 bulan, sedangkan satu subtema menghabiskan waktu selama 1 minggu, dan dalam 1 hari menghabiskan 1 pembelajaran. Prosem dibuat agar guru tidak lari dari prosedur yang diajarkan. C. Penyusunan silabus pembelajaran tematik sekolah dasar. Pengembangan silabus dilakukan merujuk silabus mata pelajaran untuk materi pokok menyesuaikan dengan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengembangkan silabus tematik model ini adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi materi pelajaran dari setiap kompetensi dasar yang ingin dicapai dari satuan mata pelajaran yang akan diintegrasikan. 2. Mengidentifikasi tema-tema yang menarik bagi siswa agar memilih tema yang akan dijadikan sebagai tema pembelajaran. 2. Mengidentifikasi tema-tema yang menarik bagi siswa, lalu memilih beberapa tema yang akan dijadikan sebagai tema pembelajaran. 3. Memetakan materi pelajaran untuk tema yang sesuai. 4. Merancang pembelajaran berdasarkan perantara materi pelajaran yang telah dilakukan. 5. Mendesain penilaian yang akan dilakukan untuk proses pembelajaran yang telah dirancang berdasarkan tema yang telah diajarkan.
6. Melaporkan hasil penilaian sesuai kompetensi untuk mata pelajaran yang telah dicapai. D. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP tematik skala dasar. Penyusunan RPP kurikulum 2013 yang direvisi pada tahun 2018 ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk tercapainya kompetensi yang akan dicapai, yaitu 1. Mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter atau PPK. Didasari pembelajaran karakter yang diperkuat yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. 2. Mengintegrasikan literasi yaitu terdiri dari 6. A. Literasi dini, B. Literasi dasar, C. Literasi berpendidikan, D. Literasi media, E. Literasi teknologi, F. Literasi visual. Ketiga, mengintegrasikan keterampilan abad 21 atau 4C yaitu A. Kreatif dan inovatif, B. Critical thinking, C. Komunikatif, D. Kolaboratif. 4. Mengintegrasikan Hikher order thinking, skill atau HOTS yang merupakan kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir reflektif. Peserta didik mampu untuk melakukan, memprediksi, dan memperkirakan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.